Makanya kata Sufyan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak dapati salatmu kecuali sebatas yang kamu fahami. Kamu berpikir, tidak tersibukkan dengan yang lain. Di Anbiya Allah cela mereka lahiyatan qulubuhum, mereka yang lalai hatinya. Tidak ada kekhusyuannya dalam sholatnya. Wa minal taraif atau nuktah di biografi Imam Abu Zur'ah, imam besar Zur'ah Ar-Razi, Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, Ubaidullah bin Abdul Karim, bukan Abdul Karim, nah. Imam Ubaidullah bin Abdul Karim, Abu Zur'ah Ar-Razi, suatu ketika selesai sholat didatangi beberapa orang, lalu ditanya, wahai imam, apa hukumnya tulisan, ada tulisan dia sebutkan ini, dan warna ini itu di kiblat. Ya, makruh kata beliau, mengganggu sholat. Kami lihat itu di mihrab Anda, ini seperti ini, tempat sholatnya imam. Di depannya itu rupanya ada kaligrafi atau apa, tulisan-tulisan begitu. Kapan kalian melihatnya? Ya tadi kami sholat, kami kebetulan di shaf awal, kami ngelihat itu ada tulisan di dinding Anda. Kata Abu Zur'ah, wallahi, demi Allah, aku 20 tahun sholat di situ nggak pernah melihat tulisan itu. 20 tahun. Menunjukkan kekhusyuan dan yang dipentingkan hanya sholat. Wala sempat tahu apa yang di depannya. Tulisan ini, itu, warna ini, warna itu. Nggak ada di pikiran mereka. Ini orang baru masuk ke masjid sekali sudah melihat ada kaligrafi, ada ini, ada itu. Menunjukkan apa yang ada di pikiranmu mau sholat. Nas'alullah al-afiyah wassalamu wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rahimahullah Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Beliau suatu ketika, Ibn Rajab antum tahu ma'ruf, imam, hafidh, alim. Beliau membahas bersama murid-muridnya di majelisnya, di majelis beliau, tentang suatu permasalahan fikih yang sangat rumit, sangat sulit, dan tidak ada penjelasan yang tuntas dan ilmiah dan rinci terjabar dalam masalah itu dari fuqaha, enggak ada. Dijelaskan oleh beliau dengan detailnya, dengan indahnya, dengan dalil-dalilnya secara ilmiah, kaidah-kaidahnya. Begini perselisihan ulama, kemudian ditarjih karena ini itu kaidah-kaidahnya, sampai muridnya pada terbelalak. Masya Allah, luar biasa guru kita. Ini benar-benar seorang alim. Sampai selesai. Selang beberapa hari, beliau diundang bersama beliau beberapa muridnya di majelis amir, semacam gubernur, dan hadir di majelis itu semua tokoh-tokoh di daerah itu, dari para ulama, fuqaha, semua didatangkan, dipanggil. Gubernur yang panggil, para hakim-hakim, qadhi-qadhi, dan jajaran-jajarannya. Hasil, maka dilontarkan permasalahan oleh amir, dan beliau meminta penjelasan yang detail dan ilmiah tentang masalah itu. Masalah yang kemarin dibahas oleh Ibnu Rajab.
Maka bicara 1-2 qadhi, karena qadhi ulama tentunya, tapi tidak memuaskan, menyisahkan ganjalan di sana lah. Kalau begini seperti ini bagaimana? Rinciannya bagaimana? Enggak ilmiah. Beberapa fuqaha bicara juga seperti itu. Itu murid-murid beliau kayak gemes. Kok enggak bicara syekh kita Ibnu Rajab? Ini mereka inginkan, mereka ngelihat terus ke Ibnu Rajab, seakan mereka katakan, "Ya Allah ya Syekh, bicara." Tentunya mereka senang, namanya murid, akan tampak di situ keilmuan beliau mengungguli dan di atas semuanya. Kalau beliau bicara, habis mereka fuqaha semua, nggak ada apa-apanya. Luar biasa penjelasannya kemarin. Diem Ibnu Rajab 1000 bahasa. Sampai selesai majelis, mereka pulang. Ditanya oleh murid-muridnya, disesali, "Wahai syekh kami, kenapa engkau diam? Kenapa engkau enggak bicara? Masalah yang kemarin baru masih hangat engkau bicarakan." Sama, mumpung di hadapan para fuqaha, di hadapan para qadhi, para hakim, para umara, tokoh-tokoh penting. Di situ jawaban beliau rahimahullah, "Majlisi ma'akum lillah." Majelisku bersama kalian lillah. Murni keikhlasan, gak berharap apa-apa. Murni itu perkara ilmu, pembahasan ilmiah. Wa majlisu haula lidunya. Majelis mereka tadi majelis dunia. Artinya sangat rawan pujian. Jadi seperti yang mereka harap tadi. Orang kalau bicara yang lain gak ada yang tahu kan, terlihat di situ keilmuannya, kehebatan dia. Lebih dari yang lain. Orang bisa takabur, orang bisa ujub, merusak amalan. Maka beliau tinggalkan, nggak mau beliau bicara. Alim, fiqh fiddin, beramal dengan ilmunya, rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Tergoda orang. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bukankah beliau juga meninggalkan, tidak menjawab saat Rasul bertanya? Di majelis ada Umar, ada Abu Bakar, ada kibar sahabat. Ibnu Umar sigharus sahabat radhiyallahu anhum. Pohon apa yang seperti seorang mukmin begini, Rasul tanya. Kata Ibnu Umar, aku tahu, dalam hatiku aku tahu ini pohon kurma pasti yang Rasul maksud. Hampir aku jawab tapi ditahan oleh Ibnu Umar. Karena di majelis ada Abu Bakar, ada Umar yang enggak jawab. Lah kalau Ibnu Umar menjawab, kan orang akan merasa fiin. Seorang yang masih muda beliau tahu yang tidak diketahui oleh kibar. Ibnu Umar memilih diam. Sampai kemudian Rasul jawab, itu pohon korma. Itu fiqh fiddin. Bukan untuk pinter-pinteran, pengamalannya. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, la a'lamu darajatan ba'da nubuwah afdala min nashril ilm. Aku tidak ketahui tingkat derajat setelah kenabian yang lebih afdal dari menyebarkan ilmu. Kenabian jelas itu derajat tertinggi, tidak mungkin bisa dikejar. Namun setelah itu, derajat tertinggi setelah kenabian adalah mengajarkan ilmu.
Makanya kata Imam Malik, Allah membukakan pintu kebaikan kepada hambanya bermacam-macam. Ada yang dibukakan pintu sholat, sehingga hamba itu Masya Allah sholatnya rajin, semangat. Kalau 5 waktu jelas, bahkan sholat-sholat sunnahnya, duha, witir, qiyamul lail, tahajud, dan yang lainnya. Ada yang dibukakan baginya pintu puasa, sehingga semangat puasanya. Dia puasa kayak orang gak puasa, dalam artian gak lemes, gak kemudian berkurang aktivitasnya. Enteng baginya puasa. Dawud, Senin, Kamis, saya mulbit, gak pernah lewat. Ada yang dibukakan pintu sedekah, sehingga royal untuk sedekah, untuk infak, untuk bantu orang yang pertama tanpa diminta. Masing-masing. Yang dibukakan pintu sholat belum tentu bisa sekuat yang pintu puasa. Dalam sholat dia Masya Allah, puasanya gak seperti itu yang dibukakan pintu puasa. Yang dibukakan pintu puasa, semangat puasanya, sholatnya belum tentu seperti yang pertama. Masing-masing orang beda-beda. Ini sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah. Sedekah belum tentu bisa seperti itu. Seperti fulan yang Allah bukakan pintu sedekah baginya. Yang sedekah belum tentu puasanya seperti itu, sholatnya. Wah, kata Imam Malik, dan aku telah ridho dengan apa yang Allah bukakan untukku, pintu ilmu. Dengannya aku belajar, dengannya aku mengajar. Salah satu pintu kebaikan. Dan itu yang diridhoi oleh Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, guru besar Imam Syafi'i rahimahullah.